Oke, balik lagi dengan Gobram di... Memang kebetulan yang kelas R3 itu kena hujan dia. Tapi mereka tetap tungguin juara-juaranya siapa aja. Betul. Dan juga kompetisinya super kompetitif dan ya mereka-mereka inilah punya peluang juara besar. Pemerintah itu punya kontribusi besar untuk mematikan olahraga ini dengan sistem pajak. Oke, balik lagi dengan Gobram di Mata Lelaki. Yes, hari ini kita kebetulan ada di eventnya Sprint Rally Kejurnas Putaran 2. Dan kebetulan kita juga ada logo-logo kita sponsoring juga. Mata Lelaki dan juga Afterwork juga mensponsori acara ini juga. Sebagai pendukung lah. Foto keseruannya apa? Yuk, ikut gua. Oke, sekarang kita lihat di belakang kita sedang ada hiburan dari Koplo Motif. Dan kebetulan stage-nya menggunakan dari Afterwork DJ School punya truck atau mobile stage. Nah, ini kita lihat juga ada Videotron di sana lagi live streaming juga. Kondisi balap sekarang yang kebetulan sekarang lagi kategori R1 atau kelas retro. Nah, ini mobil juga baru lewat nih. Tuh. Nah, ini baru selesai balapan dia. Mau masuk ke pit. Pada lama-lama, yuk kita ke track aja yuk. Kita cek balapannya kayak gimana. Yuk. Nah, sekarang kita ada di garis start nih. Yang sekarang lagi start kelas retro R1 di sini. Nah, di sini juga ada bagian biasa buat pengecekan seat belt dan lain-lainnya. Dan sekarang lagi antrian. Nah, biasanya itu intervalnya ada beberapa menit lah sebelum satu mobil tuh jalan. Seperti itu. Kayak kita enaknya lihat dalam track kali ya, biar seru. Ya ini pas intersectionnya bisa dapat nih videonya. Yuk, jalan yuk. Oke, sekarang kita lagi di tengah-tengah track. Jadi kita bisa lihat nih ya, Titan pendeknya sangat pendek sekali. Kata mereka juga nabrak di sini ya. Hancur. Oke, masuk. Nice dari Boni. SS4 kali ini sangat ketat sekali guys karena memang finalnya. Di sini penentuannya. Benar-benar penentuannya. Kita bersyukur sih bisa dapat footage di track ini. Dan juga cuaca sudah berubah. From dry race to wet race. Nah, ini bakal seru nih. Yang bakal seru adalah kalau pas wet race masih ada mobil di tengah atau lagi dalam pertandingan. Itu harus banyak penyesuaiannya. Dan mobil di garis start juga harus bersiap menghadapi dry to wet race karena masuk lagi. Jadi kecepatannya sangat luar biasa. Nah, gue bilang karena kalau mereka ngejar waktu. Karena mungkin settingan mereka ada dry race dan mereka mau ngejar waktu gimana caranya sebelum hujan turun deras mereka harus menyelesaikan SS4 ini. Tapi yang paling menantang adalah yang menunggu di garis start nanti. Karena dari kemarin pun saat SS1, SS2 terjadi juga hal seperti ini. So mungkin mereka juga sudah mempersiapkan hal itu. So kita nonton lagi yuk, udah bisa lagi.
Oke, karena tadi berubah dari dry race ke wet race, banyak drama terjadi seperti di SS1 sama SS2 kemarin. Nah di SS4 yang dimana SS terakhir, banyak yang nge-push kenceng terus, dan di kelas S1 ini telah terjadi crash di ujung. Yes, Suzuki Swift yang crash di kelas S1, sampai kameramen gua pun yang dapat footage ya hampir cuy. Tapi footage-nya gokil sih, maksud gua dia tuh sangat luar biasa ya. Ini biasanya yang bonus nih. Tapi driver kayaknya sih oke sih. Tapi nanti kita cek lagi lebih lanjut. Tapi driver is oke sih emang navigator. Makanya ini seru banget SS4 ini. Banyak banget drama yang terjadi. Wet race no matter, hajar terus. Oke, hari ini gue lagi bersama dengan Pak siapa tadi? Eka. Pak Eka dengan Pak? Janbu. Oke, kebetulan juara 1 di sprint rally untuk putaran 2 di kelas R ya Pak? Kelas R2. R2, oke. Mobil tadi pakai apa tuh Pak? Kita mobil pakai Toyota Corolla DX tahun 1982. 1182, oke. Nah, kalau dilihat kan Jalan Harumpang kan tracknya rada-rada tight ya? Iya, benar. Nah, gimana sih tanggapan Bapak untuk menghadapi track-track yang sangat tight banget itu? Ya, kebetulan memang sebelumnya kita juga pernah melewati track yang seperti ini ya. Waktu itu di GBLA yang kebetulan juga lumayan tight ya tracknya gitu ya. Jadi sekarang ini sebenarnya kuncinya lebih ke tahan emosi, sama kita lebih ke disiplin di setiap tikungan gitu ya. Karena kalau misalkan agak overshoot ya di situ bisa jadi kita nabrak curb atau enggak bisa ngerusak mobil lah gitu. Jadi kita agak tahan-tahan juga gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu kita target buat ngegebuk top 3. Oke. Nah, kalau di grup R ya. Kalau di kelas sebenarnya kita udah leading di R2. Makanya kita coba ngeset target buat kita berdua buat masuk ke top 3 grup R. Oke. Nah, itu kita coba ngegebuk di SS4, kita ngegebuk 4 detik dan alhamdulillah memang kebetulan yang kelas R3 itu kena hujan dia. Betul. Jadi saya dari posisi 5 grup R naik ke posisi 2 grup R. Jadi lumayan diuntungkan juga dengan hal itu ya. Benar-benar. Oke, tapi ini terakhir ya Om. Ini kan tadi kan katanya nextnya di bulan Juli katanya ya. Iya. Nah, persiapannya apa nih Om untuk next putaran 3 berarti ya? Iya, persiapan untuk 3 minggu lagi ya kalau ngasih Semarang. Iya. Ya sesungguhnya kita belum punya shock breaker untuk gravel sih. Ya siapa tahu beda ya. Ya, siapa tahu kita dapat support, ya ada rezekinya mungkin kita bisa ikut 3 minggu lagi sih. Oke, thank you so much. Sama-sama, Mas. Congratulations sekali lagi. Yeah, thank you. Semoga kita ketemu Semarang. Amin. Thank you. Oke, thank you. Congrats sekali lagi. Nah, sore ini gue bersama the man of the match nih. Pembalap boleh lah. Kalau ini tanpa ada beliau, acara kurang ada bumbu nih namanya. Ya elah garam kali gua. Coba bro, kenalin dong namanya Oke, siapa bro? perkenalkan teman-teman semuanya, nama gua Alexander Sitompul sebagai race komentator ataupun master of ceremony untuk dunia balap biasanya. Oke, berarti udah langganan ya. Udah lumayan lama start MC untuk jadi race komentator itu 2014. 2014. Ya, sampai sekarang. Pada saat apal semua dia punya Nggak, pembalap, sama takalnya. Tapi gimana? Ini kan 2 hari nih. Ya. Menurut lo acara deh, kan kita lihat weather pun Oke, panas, hujan, ganti-gantian iya. terus ya, cuacanya berubah-ubah terus. Oke, menurut gue ini selama bisa dibilang gue datang di hari Jumat dari Iya. sesi shakedown juga udah merasakan, dan juga sampai hari Minggu ini gue ngeliat antusiasme dari bukan pembalapnya aja yang total rekor bisa dibilang ada 119 peserta, dan juga penontonnya ini di sini di sore yang gokil sih. Iya sih, gue banyak Gue banget. nih. akuin gokil, walaupun acara udah selesai sekarang, tapi mereka tetap tungguin juara-juaranya siapa aja. Betul. Dan juga, gue kemarin sempat di briefing bahwa ini adalah yang pertama untuk DJ set kalau nggak salah. Yes, betul. Ini adalah sebuah terobosan dan juga pastinya inovasi yang sangat luar biasa. Gue baru mendengar selama gue nge-MC jadi balap ataupun MC balap 2014, gue cuma ketemu itu adalah DJ set agak sedikit berbeda, mobil doang. Oke. Nah, dan itu pun wattnya agak terbatas. Tapi Betul. kalau ini sesuai special request bisa diatur-atur. Betul. Bukan cuma DJ set aja, tapi nyiapin DJ-nya juga. Betul. Dan juga proyektor ya. Betul, betul. Bukan proyektor, Videotron. 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 Pokoknya terbaik banget.
Halo Kak Rifat, apa kabar? Kabar baik. Oke. Nih, kayaknya aku kemarin belum naik Kak Rifat di Berlin hari ini nih kebetulan. Oke. Kak Rifat, sebelumnya aku pengen nanya pendapat event hari ini untuk putaran kedua gimana menurut Kak Rifat? Wah, untuk hari ini gue harus ucapin terima kasih banyak juga untuk Gaspol yang telah membuat event yang luar biasa hebat. Kemudian juga teman-teman peserta 120 orang yang memang benar-benar punya antusiasme tinggi di kejuaraan sprint rally Indonesia. Memang untuk kelas yang tertingginya, beberapa mobil di kelas RC2 tuh nggak ikut dikarenakan owner-ownernya tuh lagi ada urusan pekerjaan yang datang bersamaan. Oh, oke. Tapi artinya saya bilang sama teman-teman semua ini kayak ganti pemain aja. Justru mereka-mereka yang junior di bawah ini punya kesempatan untuk bisa berada di atas, dan terbukti hari ini kompetisinya super kompetitif dan ya mereka-mereka inilah punya peluang juara besar. Betul. Tapi untuk layout tracknya kita misalnya kan agak-agak tight nih kalau bisa dibilang. Nah menurut Kak Rifat itu cukup menambah sensasi baru nggak sih untuk para driver-driver baru? Rally itu kan adalah sebuah cabang olahraga yang harus menghadapi segala macam bentuk track. Betul. Jadi saya sebagai rally saya nggak pernah protes bentuk jalan kayak gimana. Kecuali jalan saya beda sama orang lain. Kita jalan sama. Jadi kita harus bisa menaklukkan track itu, dan layout track ini high speed-nya dapat, tight-tightnya dapat, dan jaraknya cukup lah untuk melakukan pertandingan sampai 4-5 menit lah per lap-nya. Oke. Dan satu lagi Kak Rifat, ini kan juga kita lihat kan sprint rally ini kan kayak menghidupkan sekelilingnya, bukan hanya si, kalau Kak Rifat juga bilang kan kalau jadi pembalap gak harus jadi pembalap, bisa jadi mekaniknya juga, bisa juga jadi tim supportnya, dan juga kita di rally ini kan juga membantu para UMKM juga sekitarnya. Oh iya. Yang paling untung dari sebuah kegiatan otomotif, kalau hari ini kita bicara rally, adalah pedagang sekitar. Karena economical impact-nya dari sebuah pelaksanaan event itu bisa menaikkan sampai hampir 10 kali lipat dari pendapatan mereka normal. Oke. Dan itu kan terjadi di weekend-weekend yang ada penyelenggaraan event. Betul. Hari ini kita penyelenggaraan event di Jalan Harupat. Betul. Tadi pagi mau masuk sini aja setengah jam. Iya, lumayan agak padat tuh. Banyaknya orang jualan. Jadi aku rasa sih ini adalah sebuah hal yang perlu menjadi highlight untuk para pemegang kebijakan. Olahraga harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Nggak beda-bedain. Ada peraturan-peraturan konyol nih yang menurut aku di Departemen Keuangan. Dicacah tuh olahraga apa yang sistem perpajakannya gila, salah satu otomotif. Iya, lumayan tinggi. Iya, dan saya selalu ngerasa pemerintah itu punya kontribusi besar untuk mematikan olahraga ini dengan sistem pajak. Betul. Jadi padahal kita kan tadi ngomong kan, ini tuh social impact-nya gede. Betul, banyak sekali soalnya. Kalau kita bisa kasih, kita punya expenses buat UMKM, betul, dengan mobil yang lebih banyak, kenapa enggak? Mekanik pun bakal tambah lagi dan lain-lain. Iya. Satu mobil tuh perlu 10 orang, ya kan? 5 orang mekanik, 5 orang support, bla bla bla. Kalau mobilnya gampang, lebih murah, mobil lebih banyak, peserta lebih banyak, social impact-nya lebih gede lagi. Lapangan pekerjaan juga banyak, dan juga UMKM pun juga bisa lebih terbantu juga dengan banyak event ini. Dan segmented olahraga otomotif itu olahraga orang punya uang. Itu menurut saya sih mengintimidasi kita. Karena kuda, bola, apalah semuanya juga melibatkan. Betul. Iya kan? Tapi ini mentang-mentang bentuknya mobil, jadi dibilang seperti itu. Padahal mobil itu cuma tools. Betul, medianya saja. Medianya aja, pancingannya aja. Dan itu yang menghambat kita untuk maju. Mereka tuh pingin punya mobil yang baru. Di sini rata-rata mobilnya tua semua. Karena affordable. Mobil baru nggak boleh dalam tanda kutip pajak tadi dan lain-lainnya. Pajak tadi, jadi sistem perpajakan ini harus diurus sih. Oke, dan juga aku juga lihat beberapa kali juga Kak Rifat juga lagi memperjuangkan beberapa saya fighting lagi mau undang-undang fasilitas olahraga. Semoga kita bisa masukin mobil-mobil balap ini dengan sistem perpajakan yang benar. Jadi nanti pas datang ke sini semua mobil baru. Enak kalau mobil baru, media kayak lu nih pasti foto mobilnya, tampangnya keren, Indonesia kelihatan maju ya. Bukan pasti foto orang luar tuh bilang ini. Kalian tuh emang hobinya mobil retro ya? Emang nggak mampu ya beli mobil baru gitu ya? Jadi kesannya malah kita kayak gitu ya, padahal ya ada banyak hal di belakang itu yang menghambat hal itu. Iya betul. Saya akan speak up di tahun ini mengenai itu. Berarti bisa dibilang Kak Rifat akan memperjuangkan full lah ya tentang undang-undang ini. Iya. Terakhir Kak Rifat, ada mungkin pesan-pesan nggak untuk para mungkin yang akan mau gabung ke dunia otomotif, mungkin di rally, drifting, atau nggak mungkin di off-road gitu, yang masih ragu, ada nggak pesan-pesan buat mereka? Gitu. Pesan-pesannya adalah, mimpi lu boleh tinggi banget, tapi jangan kalah sama rasa takut lo.
Oke. Soalnya banyak orang terlalu bermimpi gue pengen jadi juara dunia. Padahal keluar kejuaraan klub kecil ini aja udah fun. Betul, seru banget. Jadi ya. kalau bikin mimpi itu pakai jenjang. Step by Kalau step. begitu jenjang kita tahu kita berdiri di mana. Semakin lama semakin tinggi. Betul. Dan kalau kita yang konsisten akan berada di yang paling atas. Gak ada yang bisa lari langsung rangkap Gak baru ada, jalan. udah santai aja men. Dimanapun Oke. aja ada kompetisi yang sportif. Oke, thank you so much Kak Ifat. Semoga Sama-sama. bermanfaat ya untuk Iya. yang menonton. Terima Thank you kasih. so much. Sama-sama. Oke. Halo, gue Andre, gue salah satu PIC dari After Rock DJ Stage yang ada di belakang gue. Nah, ini gue mau nanya sedikit nih. Ternyata antusias pengunjung itu bukan cuma pada eventnya, tapi juga pada si truk DJ ini nih. Boleh jelasin nggak? Ini konsepnya sebenarnya apa ini DJ? Ya kalau konsep sendiri sih kita bisa dibilang salah satu first DJ mobile stage ya yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita ada event-event atau apa, jadi kita nggak perlu sewa-sewa alat kayak sound system maupun lighting. Kita semua ada di satu stage, yaitu di After Rock DJ Stage. Semua udah all in semua ada. Dan yang saya tahu ini tuh pertama kalinya buat event ya. Ya kalau untuk event yang kita lakukan sekarang ya di Stadion Jalak Harupat ini first banget event kita ya. Tuh. Boleh tahu nggak ada kendala apa nih selama event berlangsung? Kalau untuk kendala sendiri sih kita so far nggak ada ya sejauh ini, dari hari Sabtu sampai hari terakhir ini kita sebenarnya nggak ada kendala. Mungkin bisa dibilang minor sedikit sih, sempat mati lampu karena daya PLN yang nggak kuat. Jadi kadang listrik kita ya? main DJ tadi mati, terus ada beberapa juga cek sound pagi-pagi kita juga mati sih gitu. Oke, tapi itu semua bukan dari si truknya, tapi dari teknis luar ya. Iya, teknis di luar kita. Oke, mungkin itu aja nih. Tapi kalau misalkan viewers Mata Laki ingin menyewa truk stage ini, kira-kira kemana? Jika kalian ingin nyewa After Rock DJ Stage, kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi aja, atau kalian bisa DM Instagram di After Rock DJ School. Gitu aja. Oke, makasih Mas Andre. Sehat Oke, selalu. sama-sama. Oke sahabat Mata Laki, it's a wrap hari ini. Gila men, gua bener-bener terkesima sih. Banyak banget driver yang turun, hype-nya gede banget. Ditambah lagi dengan itu After Work DJ School punya mobile stage. Thankful God berjalan dengan lancar. Project pertamanya After Work DJ School punya truknya itu, karena dia mobile stage Indonesia pertama kan, bisa bilang gitu. Dan gue happy sih, dan tanggapan juga beberapa orang yang gue denger juga keren banget. Dan untuk eventnya pecah banget men, bener-bener ya gue nggak bisa bilang flawless tapi lancar gitu. Dari segi tracknya, dari segi FOMO-nya, dari segi antusiasme masyarakatnya, it's marvelous. Gokil banget Gaspol Racing dan juga Jangkar Biru untuk ngehandle putaran 2 ini. Dan juga tadi kita bisa lihat banyak pemenang-pemenang dengan wajah-wajah baru. Salah satunya kembali lagi yaitu adalah the one and only yang kelas F3 menurut gua adalah kelas paling panas. Ada kelas F, mau F1, F2, F3 tuh kelas paling panas dan paling rame menurut gua. Dan congratulations juga untuk Amandio yang udah juara 1 di kelas F3 dengan tim Dewa United MSRT. Dan banyak banget juga untuk kejadian-kejadian terkait tadi crash. Sebenarnya crash itu terjadi di SS1 dan SS2. Ada yang overspin, ada yang nabrak pohon. Tapi footage yang terdapat tadi yang benar-benar bergua agak lumayan parah ya, sampai masuk ke dalam gutter itu ada tadi tuh di Suzuki Swift di kelas tuh tim-tim lagi pada juara lagi. Wah, kenapa antusiasme tinggi bro? Kayak gitu. Nah kembali lagi tadi crash itu dia masuk gutter karena overshoot ya, karena memang cuaca track di kali ini agak mix, dry, wet, dan untuk hari ini malah udah dry, wet, ketemu dry lagi gitu. Jadi agak lumayan menantang tracknya, apalagi di track kedua, di putaran kedua di SS2 dan SS3 dan SS4 itu agak dipotong tracknya, jadi lebih banyak tight turn-nya. Seperti itu, lebih banyak sharp turn-nya dan lain-lainnya. But overall, it's a spectacular event. Buat Gaspol Racing dan Jangkar Biru, you did a great job guys. Dan juga After Rock DJ School, your truck was great. Oke. Mungkin putaran 1 kemarin memang seperti itu, tapi putaran kedua terobati semuanya. So, jangan lupa kita akan samperin event-event rally, drifting, lain-lainnya. Kenapa? Mata Laki juga suka otomotif.
Oke guys, kita closing dulu, udah malam banget. Gue udah capek, gue pengen pulang, pengen bobo. Oke, so nih Bram signing out, Mata Lelaki E-Lifestyle Magazine.